Keesokan harinya, Sam mengecup Reyah di depan rumah saat ia bersiap akan melanjutkan rencana mereka. Tangan Sam sangat senang kini bisa meraih leher istrinya itu. "Aku pergi sayang," ucap Sam. Reyah mengangguk. "Take care," ucapnya. Sam tiba-tiba terkekeh. "What?" tanya Reyah heran dan kebingungan. Sam menekan keningnya. Ia menatap Reyah yang sudah terlihat tidak terjadi apa-apa. "Leher kamu," ucapnya. "Ya, aku sudah tutup pakai foundation," ucap Reyah terkekeh. Sam mengangguk dan ikut terkekeh. "Sorry, sudah merepotkan," ucapnya lagi. Sahut Reyah memutar bola matanya. Sam terkekeh. "Oke, bye sayang," ucap Sam lagi saat masuk ke dalam mobilnya. Reyah melambai. "Bye," ucapnya. Reyah kembali masuk ke dalam rumahnya saat Sam dan mobilnya sudah tidak terlihat lagi. Bi," ucap Reyah terkejut saat Bi Ika sudah ada di belakangnya. Senangnya lihat Mbak Reyah dan Tuan Sam sudah saling mencintai seperti itu. "Semoga lekas dapat ganti ya Mbak," Bi Ika mendamba. "Ganti? Ganti apa Bi?" tanya Reyah yang tidak menangkap maksud Bi Ika. "Maksud Bibi hamil lagi Mbak," ucapnya. Reyah tersenyum. "Doain saja yang terbaik Bi." Reyah pun teringat pada Sam, terlepas dari apa yang sudah ia alami karena laki-laki itu. Sebenarnya Sam adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Dia penyayang dan perhatian. Menurut Reyah tidak menutup kemungkinan kalau Sam juga pasti akan menjadi seorang ayah yang hebat dan sangat melindungi anak-anaknya. Sam mencari Daniel. Ia pun menemukan Daniel di rumahnya. "Lu nggak mengamen hari ini?" tanya Sam pada Daniel. Daniel menggeleng. "Kenapa?" tanya Sam. "Kayaknya keluarga gue ada yang tahu keberadaan gue," ucapnya. Sam menghela nafas. "Terus?" tanyanya. "Gue nggak mau balik," ucapnya. "Oke, itu terserah lo. Sekarang gimana?" tanya Sam. "Ayo kita pergi, tapi makan dulu ya," ucap Daniel enteng. "Lu nggak kasihan sama diri lu sendiri?" tanya Sam. Daniel terkekeh. "Lu kasihan sama gue?" "Oh bro, thank you," ucapnya santai. "What a stupid," umpat Sam. Daniel masih santai saja terkekeh merespon Sam. "Lu memang gila," ucap Sam lagi geleng-geleng. Sesudah mereka selesai makan, mereka pun menemui ahli hipnosis yang dimaksud. "Lu yakin ini?" tanya Sam memastikan pada Daniel. Mereka sudah berada di depan sebuah kantor. Daniel mengangguk mantap. Mereka masuk ke dalam kantor itu. Sederhana, namun isinya sangat rapi. "Dia bekerja sebagai apa selain profesinya itu?" tanya Sam. "Entahlah," ucap Daniel mengangkat kedua bahunya. Daniel pun mendatangi front office yang menanyakan keberadaan orang yang mereka cari. "Baik Pak, silahkan tunggu. Bu Vivi memang ada di ruangan. Saya pastikan dulu," ucapnya ramah. "Vivi?" tanya Sam. Daniel mengangguk. "Wanita?" tanya Sam lagi. Daniel mengangguk. "Gue pikir itu akan lebih mudah karena Deon pasti lebih mudah dibohongi oleh seorang wanita kan?" tanya Daniel. Sam mengangguk, membenarkan. Hanya sebentar mereka duduk di bagian depan kantor itu. "Mari Pak, silahkan," ucap pegawai yang mempersilahkan mereka untuk masuk dan diantar ke ruangan seseorang yang mereka cari. "Selamat pagi," ucap Daniel dan Sam masuk ke dalam ruangan seorang ahli hipnosis bernama Vivi. "Saya Daniel yang menghubungi Ibu," ucap Daniel. "Panggil saya Vivi," ucapnya ramah dan mengulurkan tangannya. Daniel menjabatnya. "Dan ini teman saya Sam." "Oh Sam, tidak asing lagi," ucapnya pula menjabat tangan Sam. Sam tersenyum seadanya dan mengangguk ramah pada seorang wanita yang tinggi putih dengan rambut bergelombang. Dia terlihat rapi dengan blazer dan pakaian semi formalnya. "Dia yang membutuhkan jasa Ibu."
Maaf, maksud saya Vivi, ralat Daniel. Siapa yang tidak terpesona pada Sam? Auranya yang cukup misterius namun sangat ramah di depan layar kaca. Sam menghela nafas. Mereka pun mulai menceritakan maksud dan tujuan mereka. Sangat beresiko ya, ucap Vivi. Kalimatnya itu membuat Sam sedikit putus asa. Berapapun akan kami bayar, hanya untuk memastikan video itu saja apakah masih ada atau tidak disalin oleh Deon. Jelas Sam, kali ini dia yang membuka suara semenjak tadi dia diwakilkan oleh Daniel. Vivi benar-benar teralihkan dengan sikap dan suara Sam. Hanya itu saja. Selebihnya untuk menghapus video itu tidak akan melibatkan kamu lagi. Hanya untuk mengetahui dan mengamankan video itu saja. Lanjut Sam. Vivi tersenyum pada Sam. Baiklah, saya bersedia. Tapi bagaimana caranya agar saya bisa menghipnotis Deon? Saya harus dekat dengan target dan memberikannya kepercayaan untuk bisa memasuki alam bawah sadarnya. Lanjut Vivi. Maaf kalau lancang, tapi kamu bisa mempermainkannya. Dia pasti akan mudah terpancing untuk skenarionya. Biar aku dan Daniel yang merencanakannya. Lanjut Sam. Oke, Vivi mengangguk-angguk. Tapi bayarannya tidak murah, ucapnya. Sam siap mendengar berapapun yang Vivi minta. Bayarannya mungkin mengejutkan, ucap Vivi lagi tersenyum ramah dan mengibaskan rambutnya. Apa maksudmu? Tanya Daniel langsung mencurigai. Tatapan Sam pun pada Vivi langsung berubah. 10 juta, ucap Vivi, tidak mengejutkan sama sekali baik pada Sam maupun Daniel yang mengenal Sam. Daniel menghela nafas. Bagaimana Sam? Tanyanya. Tidak masalah, jawab Sam. Kejutannya bukan itu, tapi makan malam bersamaku, ucap Vivi selanjutnya. Kenapa kamu harus meminta itu? Tanya Sam. Daniel pun langsung tidak suka pada seseorang yang ia dan Sam temui hari itu. Ayo Sam, sepertinya kita salah orang, ucap Daniel. Sam menahan bahu Daniel yang ingin langsung beranjak dan meninggalkan ruangan wanita itu. Daniel terkejut saat Sam mencegahnya. Lu gak akan mengkhianati istri lu kan? Tanya Daniel yang sudah tahu seberapa cinta Sam pada istrinya. Sam menatap Vivi tanpa putus. Dalam diamnya ada sejuta pertimbangan yang harus ia lakukan. Pertama, mereka sudah terlanjur menceritakan masalah mereka secara rinci dan maksud mereka mendatangi wanita itu. Kedua, tidak mudah untuk mencari ahli hipnosis yang mau diatur dan disusun skenario untuk melakukan tugasnya. Ketiga, menuruti wanita itu tentu tidak akan mengubah apapun yang ada di hati Sam, terutama kecintaannya pada istrinya. Lu gila? Tanya Daniel semakin kesal pada Sam. Hanya itu? Tanya Sam. Vivi menyeringnya lalu ia pun mengangguk. Iya, hanya itu, sahutnya jelas dan tersenyum simpul. Aku perlu tahu apa motivasimu ingin meminta hal itu, ucap Sam lagi. Siapa yang tidak menyukaimu Sam? Aku bahkan sering melihatmu dimanapun. Mungkin iya benar kamu sudah menikah, tapi untuk orang setangguh dan semengesankan dirimu, apa tidak mungkin untuk menjalin hubungan lain? Siapa tahu kamu tertarik setelah kita makan malam bersama. Lanjut Vivi terang-terangan. Daniel membulatkan tinjunya di atas meja. Sedangkan saat ia melihat Sam, bisa-bisanya temannya itu masih bergaya cool dan santai. Jangan bilang Sam akan mengikuti dan menuruti ucapan dan permintaan wanita itu. Lu gak akan mungkin melakukannya kan Sam? Tanya Daniel. Vivi hanya tersenyum menatap Daniel. Anda terlalu besar kepala dan terlalu terang-terangan, gumam Daniel pada Vivi. Vivi hanya mengangkat kedua bahunya dengan santai, seolah tidak ada yang salah dan janggal dari permintaannya itu. Sam menghela nafas panjang. Oke, deal, Nona Vivi, ucapnya.
Sam, lu gila, bentak Daniel pada Sam. Sam menatap Daniel datar tanpa kata-kata. Gue yang akan disalahin sama istri lu. Ingat istri lu, umpah Daniel. Deal, sahut Vivi. Ia pun mengulurkan tangannya pada Sam. Sam langsung menjabatnya. Ah sialan, gue pikir lu setia sama istri lu, umpah Daniel lagi menekan kepalanya. Ia benar-benar merasa bersalah pada Rea karena mempertemukan Sam dengan wanita siluman ulat yang berbulu gatal. Vivi tersenyum lebar. Aku tidak salah, sudah menyukai dan mengagumimu selama ini. Bahkan kamu yang datang untuk menemuiku hari ini. Aku sangat tersanjung, ucap Vivi lembut dan dengan manjanya. Sam masih dengan sikap misteriusnya. Ia tidak banyak bicara selain mendengarkan Vivi. Setelah ia menyetujui syarat dari wanita itu. Anda terlalu gatal, Nona Vivi, umpah Daniel. Daniel, tegur Sam menepuk bahu temannya. Apa? Lu apa? Maksud lu menyetujui kesepakatan ini apa? Bentak Daniel yang masih terus protes dengan keputusan Sam. Semua bayaran dilakukan setelah rencana berhasil, ucap Sam pada Vivi. Ia mengabaikan ocehan Daniel yang bagai seorang perempuan yang begitu takut melihat suaminya akan jalan bersama perempuan lain. Maaf Sam, tidak bisa. Untuk 10 jutanya kamu harus bayar di awal. Sedangkan makan malamnya, ya aku memilih setelah urusan kita selesai. Karena dengan begitu, perasaanmu akan lebih lega. Dan mungkin makan malam kita akan semakin mengesankan, ucap Vivi tersenyum lebar. Daniel memukul meja. Ia langsung beranjak dan berjalan, meninggalkan ruangan Vivi tersebut. Saat di pintu ia masih menoleh ke belakang. Sam pun menatapnya. Lu sudah gila Sam, gue gak ikut-ikutan. Gue akan bilang ini pada Rea, ancam Daniel menunjukkan kekesalan dan kekecewaannya pada Sam yang dipikir sudah berubah dan sudah takluk pada istrinya seorang. Saat nyatanya Sam dengan mudah mengiyakan dan menyanggupi permintaan seorang wanita yang baru dia kenal tersebut. Sambil menyelam minum air. Gue doain lu tenggelam Sam, istri lu juga pasti akan marah, umpah Daniel di depan ruangan. Sam menatap Vivi. Kini tinggal mereka berdua di ruangan itu dan berhadapan. Senang bekerja sama denganmu Sam. Aku harap kita bisa berkenalan lebih jauh dan lebih dekat, ucap Vivi mendamba. Sam membalas senyumnya simpul. Ia pun mengangguk. Bagaimana dengan temanmu itu? Tanya Vivi. Ah, dia tidak masalah, jawab Sam santai. Jadi apa yang harus kau kerjakan? Tanya Vivi. Ia memangku dagunya dengan tangannya yang ia topang di meja. Tubuhnya itu condong ke arah Sam dan siap mendengarkan rencana Sam. Gerakannya itu membuat kudu tertekan dan sedikit menaik ke meja. Belahan kemeja yang tidak sampai ke atas membuat Daniel yang sudah berada di luar ruangan begitu kesal saat menyadari Sam tidak menyusulnya. Ia kembali masuk ke dalam ruangan. Bagaimanapun ia tidak ingin Sam berbuat konyol berdua dengan wanita itu. Sam dan Vivi serentak menatap ke arah pintu saat melihat Daniel kembali masuk. Dengan kesal Daniel mengempaskan tubuhnya kembali duduk di kursi dan menatap Sam tajam. Kamu mendatangi kantor, katakan saja kamu teman lama Sam dan ingin bertemu dengan Sam. Saat front office mengatakan Sam tidak ada di kantor lagi karena sudah digantikan oleh adiknya Deon. Kamu katakan saja ingin menemui Deon. Jelas Sam. Lalu? Tanya Vivi mendayu. Ia semakin intens menatap Sam yang menjelaskan skenario itu padanya. Deon sangat mudah terpengaruh dan dikelabui. Mungkin akan sulit menemui seorang bos kalau tidak memiliki janji. Tapi untuk seorang wanita cantik sepertinya, Deon tidak akan pernah menolak. Lanjut Sam. Vivi terkikik dan menutup mulutnya. Thank you, ucapnya mengibaskan rambutnya.
Dada Daniel naik turun karena menahan kekesalannya melihat tingkah wanita itu. Kalau front office tidak mempersilahkan, aku yang akan mendatangi ruangan Deon dan mengatakan ada yang mencarinya, seorang wanita cantik. Lanjut Sam. Oh, kamu menyamar di sana? Tanya Vivi. Sam mengangguk. Iya, aku di sana sebagai OB, jawab Sam. Vivi manggut-manggut. Deon akan tertarik dan pasti akan langsung memintamu masuk ke dalam ruangan. Saat itulah kamu bisa menjalankan tugasmu, ucap Sam. Vivi mengangguk-angguk. Menantang juga, tapi tidak apa-apa. Makan malam dengan seorang Sam adalah hal yang sama menantangnya, ucap Vivi pula dengan kegemasannya membayangkan waktu itu tiba. Aku akan di sana menemanimu sampai Deon mengatakan di mana ia menyimpan video itu dan akan menghapusnya saat itu juga, tentunya dengan bantuanmu Nona Vivi, ucap Sam. Daniel semakin jijik mendengar ucapan temannya itu. Ia benar-benar geleng-geleng kepala melihat keduanya. Ia dalam pikiran Daniel sekarang adalah betapa menyedihkannya menjadi Rhea kalau Sam ternyata lebih buruk dari dugaannya. Oke, kalau begitu sampai bertemu besok di Winston Company, ucap Vivi. Sam mengangguk. Senang bertemu dan berkenalan denganmu Nona Vivi. Semoga usaha kita berjalan lancar. Kalau begitu kami permisi dulu. Aku dengan rendah hati meminta kontakmu untuk menanyakan pembayaran jasamu ini, ucap Sam dengan sangat santun. Tentu, sahut Vivi. Dengan mudah ia mengambil kartu namanya dan memberikannya pada Sam, penuh dengan senyuman lebar dan tidak sabar untuk bisa lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan Sam. Rasa ingin mensugesti Sam semakin menggebu-gebu di hatinya. Sam menerima kartu namanya. Ia pun mengulas senyum di bibirnya. Setelahnya, Vivi mengantarkan Sam dan Daniel ke depan pintu ruangannya. Hati-hati, ucap Vivi lembut. Ia menatap Daniel yang memelototinya. Thank you for coming, ucap Vivi lembut pada Daniel. Daniel benar-benar ingin sekali memukul wajah wanita itu. Sam dan Daniel berjalan keluar meninggalkan kantor itu. Sam, bentak Daniel. Sam tidak menggubris bentakan temannya itu. Lu gila, ucap Daniel. Bahkan masih memprotes keputusan Sam saat mereka sudah di dalam mobil dan akan meninggalkan pelataran kantor itu. Iya, gue gila, gak ada jalan lain lagi. Kita sudah bercerita panjang lebar mengenai masalah ini padanya. Kalau harus mencari orang lain lagi, bisa saja masalah ini akan meluas dan orang-orang justru mencari cara untuk mendapatkan video itu karena penasaran, ucap Sam. Daniel terdiam. Sam terdengar waras saat menjelaskan itu. Tapi dengan makan malam dengannya. How stupid you are, bro, umpat Daniel. Gue yang akan bilang pada Rhea, ucap Sam. Lu bilang ke Rhea, bentak Daniel. Semakin tidak habis pikir pada Sam. Istri lu sudah mengalami banyak masalah dan trauma gara-gara lu sendiri. Dan sekarang lu nyuruh dia ngadepin ini lagi, tanya Daniel geram. Sam menghela nafas dan mengangguk yakin. Gue gak ikut-ikutan, ucap Daniel yang tidak ingin terlibat dalam masalah rumah tangganya. Gue bisa meyakinkan Rhea, ucap Sam. Meyakinkan Rhea di balik kebohongan dan pengkhianatan lu, bentak Daniel.